Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah berkaitan dengan riset pemasaran yang diampu oleh Bu Husnul Khotimah. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 200590021, yang kedua Mutiara Ramahesa dengan NIM 200590024, yang ketiga Rani Sagita dengan NIM 200590030, yang terakhir itu Yesi Erma Cahyani dengan NIM 200590039. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pertama berkaitan dengan proses-proses atau langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran. Langsung saja kepada poin pertama, yaitu merumuskan masalah. Dalam melakukan riset pemasaran, proses yang pertama kita harus merumuskan masalah, bagaimana masalah ini dipegang atau memiliki peranan penting agar memiliki atau memahami bagaimana sih baik tujuan dari proses melakukan riset pemasaran. Yang kedua, adanya menentukan riset desain. Desain riset ialah prosedur tentang tata cara pengambilan data, cara penyajian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner melalui berbagai metode yang dibutuhkan. Penentuan desain riset pemasaran biasanya bergantung kepada parameter menentukan hasil akhir sebuah riset. Yang ketiga, adanya merancang metode pengumpulan data, di mana di sini menggunakan dua metode, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang utama yang dibutuhkan dalam melakukan riset pemasaran. Yang kedua, dan data sekunder adanya sebagai data penunjang yang biasanya diambil dari buku atau referensi lainnya, yang mana kedua data ini merupakan termasuk riset yang dibutuhkan atau yang wajib ada dalam melakukan suatu riset atau penelitian. Yang keempat, adanya pengambilan data atau pengambilan sampel dan mengumpulkan data. Dalam beberapa metode pengumpulan data biasa kita gunakan seperti wawancara atau interview, observasi lapangan, menyebarkan kuesioner, atau bisa jadi studi dokumen riset atau lain sejenisnya. Hasil dari pengumpulan data tersebut selanjutnya perlu dihimpun menjadi sebuah database. Yang kelima, melakukan analisis data dan interpretasi data, di mana data yang telah dikumpulkan tadi akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk bisa memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, mulai editing, coding, tabulasi, dan juga analisis statistik. Nanti analisis statistik dan juga interpretasi data tersebut yang menjadi dasar sebagai penyusunan laporan riset. Lalu yang terakhir, adanya menyusun laporan riset. Setelah melakukan beberapa proses di atas tadi, kita akan menyusun laporan riset, di mana proses laporan ini dapat berupa hasil penelitian, kesimpulan, ataupun rekomendasi penelitian sebuah riset pemasaran maupun riset penelitian lainnya. Mungkin sekian materi berkaitan dengan langkah-langkah melakukan riset pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sagita dengan NIM 200590030 akan menjelaskan materi mengenai the role of problem formulation, atau disebut juga dengan peran perumusan masalah dalam riset pemasaran. Ada beberapa peran dalam riset pemasaran, yaitu yang pertama, menciptakan ide. Melalui riset pemasaran, perusahaan dapat mengumpulkan informasi tentang preferensi dan kebutuhan konsumen. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam menciptakan ide-ide baru untuk produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, variasi pilihan ide. Dengan informasi yang diperoleh melalui riset pemasaran, perusahaan dapat mengembangkan beberapa pilihan ide atau produk atau layanan. Dengan memiliki beberapa pilihan ide, perusahaan dapat memilih ide yang paling sesuai dengan pasar dan meminimalkan risiko kegagalan. Yang ketiga, yaitu mempermudah pengembangan konsep. Dengan melakukan riset pemasaran, perusahaan bisa mendapatkan data-data mengenai permintaan dan kecenderungan konsumen, sehingga dapat mengembangkan konsep produk yang lebih jelas dan terfokus. Hal ini dapat memudahkan pengembangan produk selanjutnya dan mengurangi risiko kesalahan. Yang keempat, yaitu mengembangkan strategi dan pemasaran. Riset pemasaran juga dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi yang efektif, termasuk penetapan harga,
promosi, dan distribusi. Dengan informasi yang diperoleh melalui riset ini, perusahaan dapat menentukan strategi yang lebih sesuai dan efektif dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima yaitu mengembangkan produk. Riset ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk. Hal ini karena dalam riset pemasaran, perusahaan akan menganalisis pola dan perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keenam yaitu tes pasar. Riset pemasaran juga dapat membantu perusahaan dalam meluncurkan produk atau layanan. Dengan melakukan tes pasar, perusahaan dapat memahami bagaimana produk atau layanan akan diterima oleh pasar dan meminimalkan risiko kegagalan. Baiklah, saya lanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Arma Cahyani dengan NIM 20059039. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai Research Problem and Management Decision atau masalah penelitian dan keputusan manajemen. Setiap penelitian dilakukan karena adanya masalah, di mana masalah tersebut perlu diketahui jawabannya dalam sebuah penelitian. Dalam riset pemasaran diperlukan sumber masalah atau yang disebut dengan peluang riset pemasaran. Berikut beberapa sumber masalah yang dapat ditemukan dalam riset pemasaran. Yang pertama, perubahan yang tidak terantisipasi. Maksudnya di sini adalah berbagai faktor lingkungan eksternal, organisasi dapat menciptakan masalah atau peluang, di antaranya perubahan lingkungan demografis, ekonomi, teknologi, persaingan politik dan hukum, produk baru yang ditawarkan pesaing, perubahan gaya hidup, dan lain sebagainya. Sehingga perubahan tersebut menjadi masalah atau peluang. Maka, diperlukan riset. Yang kedua, ada perubahan yang terencana. Perubahan yang terencana ini berorientasi pada masa depan. Peranan riset berupa pengkajian kelayakan setiap alternatif yang dipertimbangkan. Yang ketiga, ada kemampuan mengidentifikasi gagasan baru. Gagasan baru dapat bersumber dari pelanggan dalam bentuk komplain dan saran, distributor, serta konsultan. Riset ini berperan untuk pengembangan produk baru. Selanjutnya ada masalah keputusan manajemen versus masalah penelitian. Perbedaannya di sini adalah masalah keputusan manajemen ini merupakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan, sedangkan masalah peneliti adalah menentukan informasi apa yang diperlukan dan bagaimana informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara yang paling layak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Desain penelitian adalah suatu rencana atau kerangka kerja yang dibuat oleh seorang peneliti untuk mencapai tujuan suatu penelitian. Terdapat 3 jenis utama desain untuk penelitian. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pengukuran, dan yang ketiga, analisis. Ada 4 karakteristik utama untuk desain penelitian. Yang pertama, netralitas, yang artinya hasil yang diproyeksikan dalam penelitian itu harus bebas dari bias dan bersifat netral. Yang kedua, keandalan, artinya dengan penelitian yang dilakukan secara teratur, penelitian terlibat mengharapkan hasil yang sama setiap saat. Yang ketiga, validitas, artinya menggunakan alat ukur yang tersedia untuk melakukan hasil penelitian. Yang keempat, generalisasi, yang artinya hasilnya harus berlaku untuk populasi dan bukan hanya sebatas sampel yang terbatas. Desain penelitian secara luas
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah untuk kasus di mana kesimpulan statistik mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Desain penelitian secara luas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jenis desain penelitian terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, penelitian deskriptif. Artinya, dalam desain deskriptif, seorang peneliti hanya tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitian mereka. Yang kedua, penelitian eksperimental, yang artinya penelitian eksperimental ini menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Yang ketiga, penelitian korelasional. Artinya, penelitian korelasional adalah teknik penelitian non-eksperimental yang membantu peneliti membangun hubungan antara dua variabel yang berhubungan erat. Yang keempat, penelitian diagnostik. Artinya, dalam desain diagnostik, peneliti mencari untuk mengevaluasi penyebab yang mendasari topik atau fenomena tertentu. Pada penelitian diagnostik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, awal masalah, yang kedua, diagnosis masalah, dan yang ketiga, solusi untuk masalah ini. Dan yang kelima, explanatory research design. Artinya, menggunakan ide dan pemikiran peneliti tentang suatu objek untuk mengeksplorasi lebih jauh pada teori-teori yang mereka gunakan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 2, tentang materi riset pemasaran. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.